Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak hebat semua? Tentunya makin sehat, makin pintar, alhamdulillah. Baik, jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan mempelajari tematik kembali, yakni tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menemukan informasi tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. Yang kedua, menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian pada gambar ini tentu kamu pernah merasakannya. Apa yang kalian rasakan saat berada di tempat seperti ini? Tentunya udara di sini sangat panas. Napas kita juga terganggu. Bahkan kadang-kadang suara bising bunyi dari knalpot itu sangat mengganggu komunikasi kita dengan orang-orang di sebelah kita. Di gambar ini pula sangat terlihat betapa sibuknya orang-orang yang saling tidak mempedulikan dengan yang lain. Kemudian apa yang sudah kamu lihat tadi bisa kamu rasakan. Setiap orang tentu menginginkan lingkungan yang bersih, tetapi pada kenyataannya tidaklah seperti yang kita bayangkan. Di sekitar kita masih banyak berbagai hal yang menyebabkan lingkungan tercemar, seperti asap kendaraan. Dan yang berikutnya, pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat ternyata berdampak pada kebutuhan akan alat transportasi berupa kendaraan. Semakin banyaknya jumlah kendaraan, tentu semakin meningkatnya polusi udara akibat asap. Bahkan asap kendaraan tersebut dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Oleh karena itu, ada yang bersih sangat penting bagi pernapasan. Mungkin kamu sering menyaksikan di lampu lalu lintas saat berhenti kendaraan, di situ masing-masing kendaraan mengeluarkan asapnya. Kita yang berada di belakang kendaraan itu menghirup udaranya sambil menghirup asapnya. Bagaimana perasaanmu? Tentu tidak enak. Bagaimana napas kita? Tentu akan sesak. Makanya sangat tepat sekali jikalau pemerintah sekarang menganjurkan kita menggunakan masker. Saat kita berhenti di daerah lampu lalu lintas, kita akan terhindar dari polusi asap itu. Gimana, bisa memahami? Oke. Kemudian penyebab gangguan pernapasan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan pernapasan manusia sebagai berikut. Yang pertama, faktor fisik. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Yang ketiga adalah faktor penyakit. Nah, ketiga faktor inilah yang paling sering kita temui dan paling sering kita hadapi. Tentu pernapasan kita pun juga akan terganggu karena tiga faktor ini. Dan kita, sebelum Bapak teruskan menjelaskan lebih jauh, alangkah baiknya dulu kita saksikan pesan-kesan berikut ini. Baik anak-anak hebat semua, saya akan jelaskan tentang faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya pada bayi yang baru lahir, itu biasa disebut prematur.
organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Nah, itu dari faktor fisik. Kemudian faktor lingkungan. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok itu dapat mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen itu menipis, sehingga kita akan sesak saat bernapas. Kemudian yang berikut adalah faktor penyakit. Penyakit pernapasan biasanya disebabkan oleh gangguan pernapasan yang sering dialami, bahkan sampai tahap yang harus disembuhkan. Adapun contoh penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan itu antaranya adalah influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Dan bagaimana anak-anak hebat semua sudah memahami faktor yang menyebabkan gangguan pernapasan? Selanjutnya Bapak akan minta kamu mencoba untuk mengerjakan latihan. Latihannya adalah jelaskan penyebab gangguan pernapasan menurut kamu. Jadi silakan kamu jelaskan kembali menurut bahasa kamu. Yang pertama, faktor fisik. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, faktor penyakit. Di antara masing-masing faktor itu, boleh kamu masukkan juga contoh-contohnya. Kemudian, bisa kamu diskusikan. Bapak sangat berharap dalam mengerjakan ini nanti, kamu buat videonya. Kemudian, kamu kirimkan dengan guru kamu yang ada di sekolah. Kamu jelaskan, kamu presentasikan dengan menggunakan video. Kemudian bisa kamu kirim dengan menggunakan WhatsApp. Kemudian dari mengerjakan soal ini, Bapak akan berikan waktu sekitar 15 menit. Setelah mengerjakan latihan di atas, kita akan lanjutkan dengan materi yang kedua atau materi yang berikutnya. Nah, di materi berikutnya ini yaitu tentang hal-hal yang juga ada kaitannya dengan gangguan pernapasan kita. Tapi sebelum kita melanjutkan pada materi berikutnya, kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini. Baik anak-anak hebat semua, kita lanjutkan pembahasan kita pada materi berikutnya. Masih ada kaitannya tentang faktor yang menyebabkan gangguan pernapasan. Tapi di dalam materi ini kita akan berusaha mencari kata-kata yang menjadikan sebuah kalimat pertanyaan. Coba kalian perhatikan dulu gambar di layar ini. Gambar apa ini? Oh ya, betul, kabut asap. Kamu pernah mengalami ini? Pernah. Ini siapa ini? Kamu atau orang lain? Di daerah yang seperti ini, pernapasan kita juga terganggu. Makanya disarankan kita menggunakan masker karena kabut asap. Apa yang menyebabkan kabut asap itu muncul? Nah, kebanyakannya adalah atas pembakaran hutan dan lahan. Oke, kemudian perhatikan teks berikut dulu. Saya bacakan ya, dan perhatikan baik-baik. Saya bacanya pelan, dan kamu simak baik-baik. Kabut asap merupakan akibat dari kebakaran hutan dan lahan di sekitar Sumatera dan Kalimantan yang sudah dalam kondisi mengkhawatirkan dan merugikan. Tak hanya berdampak buruk bagi lingkungan, kabut asap juga menjadi ancaman serius bagi kesehatan semua orang.
Pemerintah terus berusaha memadamkan api yang menjadi pusat munculnya asap. Untuk mengatasi bencana kabut asap, yakni dengan berusaha mematikan titik-titik kebakaran. Sudah? Apakah perlu saya ulangi lagi? Saya yakin tidak, karena anak-anak hebat pasti bisa memahaminya. Nah, dari teks yang di atas tadi, kita akan bisa menemukan beberapa kata-kata yang mengandung pertanyaan. Dari situ juga kamu bisa menyimak apa ya kata yang tersirat yang di dalam teks tadi. Kata pertanyaan apa? Kita lihat dulu. Buatlah pertanyaan berkaitan dengan teks bacaan tadi. Bacaan di atas tadi ya. Dengan kata tanya apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apakah perlu kita kembali untuk menyimak? Boleh kita kembali lagi. Dari kalimat-kalimat ini kamu akan temukan kata tanya apa. Sudah? Bagaimana? Sudah kamu baca? Oke, saya yakin sudah bisa membacanya dan memahaminya. Boleh kita lanjutkan? Dari teks tadi silahkan kamu cari dan buat kalimat tanya yang mengandung kata tanya apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi ada 5 kata tanya yang tersirat di dalam teks tadi. Tapi bukan ada di situ ya. Itu merupakan jawaban teks itu. Nah, tugas kamu adalah membuat pertanyaan, membuat kalimat pertanyaan. Saya bisa contohkan kepada kamu. Oke? Ini masih ada kaitannya lah ya dengan teks yang tadi. Apa penyebab titik-titik? Di mana terjadinya titik-titik, siapa yang titik-titik, mengapa terjadi titik-titik, bagaimana usaha titik-titik. Nah, titik-titiknya ini kamu sambung. Saya kasih itu kata kata awalnya dulu. Jadi boleh kamu lanjutkan kalimatnya. Apa penyebab titik-titik, di mana terjadinya titik-titik, siapa yang titik-titik, mengapa terjadi titik-titik, bagaimana usaha titik-titik. Dan ingat, karena itu adalah kata tanya, maka di ujung kalimat nanti harus kamu letakkan tanda baca. Tanda baca apa? Tanda baca tanda tanya. Betul, hebat kamu. Nah, kemudian latihan ini bisa kamu kerjakan dengan temanmu sambil berdiskusi lewat WhatsApp. Jadi kamu boleh lewat WhatsApp berdiskusi dengan temanmu. Nomor 1, apa penyebab? Jadi kayak kita sama-sama, kamu boleh telepon dengan teman sekelasmu dulu untuk mengisinya. Kemudian kita akan simpulkan pembelajaran kita hari ini, yakni pertama, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan pernapasan manusia adalah 1. Faktor fisik, 2. Faktor lingkungan, yang ketiga faktor penyakit. Dan yang kedua, kita akan menemukan sebuah informasi yang akurat. Minimal kita memiliki beberapa pertanyaan, yang setiap pertanyaan diawali dengan kata tanya. Apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana. Oke, dari kesimpulan yang Bapak sampaikan ini, bisa kita akhiri pembelajaran hari ini. Kemudian Bapak tidak akan lupa memberikan nasihat, tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa beribadah, tetap semangat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.